Welcome to my YouTube channel Suardari Tondang Official. Di tengah stay at home ini, kita tetap bekerja dari rumah, tetap work from home. Kali ini kita akan membahas bagaimana penyelesaian hutang secara hukum. Dan ada yang bertanya ke saya, apakah hutang dapat dilaporkan secara pidana? Mari kita bahas. Bahwa pinjam meminjam pertama diatur dalam 1754 KUH Perdata. Artinya ada ketentuan perdata. Berarti clear permasalahan hutang ini diatur secara perdata. Nah, kalau dia dalam suatu perjanjian, maka perjanjian pun harus dilihat apakah perjanjian tersebut sah secara hukum apa tidak. Apa ukuran sah secara hukum? Ada 4 syarat, sobat hukum. 1, harus sepakat. Nah, sepakat di sini dalam arti orang itu tidak dipaksa membuat suatu perjanjian. Orang itu tidak ditodong, orang itu tidak diancam. Itu arti sepakat. Kedua, ada syarat cakap secara hukum. Syarat cakap ini artinya orang itu dewasa. Orang itu tidak pikun, tidak di bawah perwalian, bukan anak-anak. Nah, ini dalam hukum disebut syarat formil. Ada yang disebut syarat material. Ini yang ketiga. Objek yang halal. Kalau objeknya halal berarti ini yang dibolehkan undang-undang. Objeknya itu misalnya bukan hal yang dilarang atau katakanlah narkoba yang nggak boleh. Yang keempat adalah suatu hal tertentu. Dalam hal ini objeknya berarti hutang. Nah, jika sudah terpenuhi keempat syarat tadi, maka sobat hukum berarti ini sudah sah secara hukum. Sekarang objek sudah diatur, dibuat perjanjian, terus disepakati, diatur tenggang waktu pengembalian misalnya tahun depan, bulan 12 misalnya gitu kan. Diatur dalam perjanjian itu. Dibuat materai, sebetulnya tidak perlu harus ada format-format tertentu ya. Kalau masyarakat misalnya bertransaksi kan biasa saja, dibuat aja saya bertanda tangan ini si A, ini si B meminjamkan uang ini dan dikembalikan. Nah, itu mau dimateraikan bagus juga. Nah, tapi apakah kalau misalnya harus dinotariskan, apakah lebih kuat? Ini kan banyak pendapat seolah-olah masyarakat lebih sah. Enggak juga sebetulnya. Otentik itu hanya lebih otentik gitu kan. Tapi sahnya tidak menjadi salah satu syarat soal itu. Nah, tapi ya kalau bisa dinotariskan lebih bagus juga. Tapi bukan salah satu syarat ya. Di bawah tangan pun tetap sah, itu maksudnya. Nah, artinya semua transaksi tadi dalam hal prosedur sudah benar, sudah terikat secara sah. Nah, tibalah waktunya nih pengembalian, ya kan, di bulan 12. Ternyata nggak dikembalikan gitu kan. Bahkan kita cek orang itu misalnya dia malah ternyata sudah tidak berada di situ. Nah, berarti kan ada suatu kebohongan. Katakanlah dia minjam malah kabur. Ternyata alamatnya pun bukan di situ misalnya kan. Nah, ini sudah penipuan. Nah, dalam hal tadi berarti ada etikat buruk. Ketika melakukan transaksi itu, perjanjian itu ada etikat buruk, itu sudah masuk pidana. Itu pertanyaan tadi, apakah dapat dilaporkan secara pidana? Ini boleh karena ada unsur 378, pasal 378 KUH pidana menjelaskan barang siapa dengan tipu muslihat, dengan kebohongan, ada rangkaian kebohongan, ada martabak palsu di dalamnya untuk menyerahkan atau memberikan hutang atau menghapus piutang, ada di situ unsurnya. Jika itu terpenuhi, berarti penyidik bisa menjerat dia pasal 378 dan bisa dijuntuh juga 374. Kenapa? Atau 372 gitu kan, 372. Nah, karena dia sudah menggelapkan uang tadi. Nah, itu kalau dia mengandung etika buruk. Nah, tapi sebetulnya secara hukum ada clear sebenarnya kalau dia dengan etika baik, misalnya dia meminjam tapi dia kan nggak mampu balikin karena apa? Karena misalnya katakanlah usahanya dia bangkrut, tapi dia nggak kabur, ada di situ kan gitu ya. Tapi memang benar usaha dia bangkrut, memang benar tidak ada kebohongan, tidak ada tipu muslihat, tapi usahanya misalnya, nah itu perdata murni. Nah, makanya sebenarnya dibatasi, ada KUH Perdata tadi dasarnya kan sudah jelas 1754. Kedua, jurisprudensi, ada beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung sebenarnya
bahwa perdata pinjam meminjam tidak boleh dipidana. Nah, artinya ini sangat tegas apabila memang tidak ada unsur-unsur kebohongan tadi atau rangkaian tipu muslihat tadi, itu murni perdata. Karena di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM sebenarnya sangat jelas disebutkan hutang adalah perdata gitu. Nah, ada juga kalau berhutang, misalnya ini yang berhutang ini perusahaan, katakanlah misalnya pinjamannya sampai begitu banyak gitu kan, itu biasanya dilakukan secara upaya hukum pailit. Ya, ada Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Jika debiturnya terdiri dari misalnya 2 orang dan salah satu jatuh tempo, undang-undang itu membolehkan dapat dipailitkan. Nah, artinya ada mekanisme kepailitan, ada mekanisme gugatan perdata, ada pidana jika ada unsur tipu muslihat. Nah, kita fokusnya sekarang apakah yang tadi kalau memang benar secara perdata dia melakukan wan prestasi, berarti kita lakukan apa? Upaya hukumnya adalah mengajukan somasi. Kita tegur dia. Kalau dia lalai, maka diperingatkanlah secara teguran gitu kan. Nah, itu ada diatur dalam 1243 1244. Syarat lalai ditegur, kita bisa menuntut dia dengan biaya ganti rugi dan bunga. Di situ diatur di pasal itu. Nah, artinya selain daripada hutang pokok, kita bisa menuntut bunga. Nah, kita somasi pertama, kita ingatkan. Nah, di sini biasanya kita maksimalkan secara mediasi. Kenapa? Karena ya orang tersebut mudah-mudahan bisa menyelesaikan secara perdata. Karena kalau kita harus ke pengadilan itu biaya ya sangat lumayan ini untuk biaya, apalagi kalau harus pakai pengacara kan gitu. Tapi ada juga terakhir ini kan Mahkamah Agung ada mengeluarkan sebenarnya beberapa tahun ada sistem peradilan mudah dan sederhana, small claim court disebut. Artinya di bawah 200 juta itu bisa dituntut dan prosesnya cepat, itu kurang lebih 25 hari bisa dilakukan upaya ke pengadilan dengan gugatan small claim court tadi. Nah, itu proses cepat. Tapi limit ininya dibatasi 200 juta. Nah, itu bisa dilakukan, tapi yang di bawah 200 juta. Nah, dan itu syaratnya juga harus satu wilayah pengadilan, karena kalau dia beda pengadilan tidak boleh gitu. Nah, itu saja yang bisa saya bahas, tips penyelesaian hutang secara hukum. Dan jangan lupa tadi saya juga sering kalau orang misalnya berhutang, orang nyuruh debt collector gitu, itu salah, nggak boleh secara hukum. Karena kalau debt collector nanti melakukan ancaman, yang ada malah menyerang balik sama kita, ini bahaya kan gitu. Ini malah dituduh pengancaman. Hati-hati sobat hukum. Jadi jangan jadi menyerang balik, atau jangan juga dengan cara-cara menyebar-nyebarkan kayak terakhir ini ada dijerat undang-undang ITE gitu kan, hutangnya disebar-sebarkan, nggak boleh juga. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sobat hukum. Mudah-mudahan bermanfaat tips hukum ini. Jika ada masukan atau ada topik yang ingin kita bahas atau permasalahan hukum yang kita bahas, bisa disampaikan. Please comment down below, di bawah ini disampaikan, nanti saya akan tanggapi satu persatu. Dan jangan lupa video ini, supaya kita bisa bangun channel ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.